Halo teman-teman semuanya ya, jumpa lagi nih di Hadi Ajis Official ya. Pada kesempatan kali ini ya kita akan bahas seputar bisnis yang sedang tren kali ini. Dan seperti biasa di channel ini saya konsisten untuk memberikan pencerahan seputar dunia bisnis, pemasaran dan juga leadership. Nama Ghazali tiba-tiba trending di jagat media sosial. Bukan 100%, Bukan 100%, bukan 1000%, bukan 1000%. bukan 8000%. Mengingat Mas Ghazali ini juga mengaku kaget Al Ghazali Pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman nih yang sekarang lagi online ya, yang lagi pantengin sosmed itu lagi heboh dengan yang namanya NFT atau istilahnya itu non-fungible token ya. Jadi satu bisnis di platform digital ya, itu kalau dulu tuh ya sama dengan Bitcoin ya, Bitcoin, cryptocurrency ya, dan sejenisnya ya. Kalau yang fisiknya itu kalau mungkin dulu ingat yang namanya ini batu akik batu akik, terus tanaman apa tuh anthurium ya. Nah anthurium juga itu sama tuh, mirip-mirip. Nah kalau ini kan di dalam platform digital yang sekarang lagi diangkat ini kan lagi tren ini, katanya sih kisah sukses Ghazali yang dia mengupload foto selfie-nya ke dalam platform NFT ini, dan dia mendulang rupiah yang katanya sih ini heboh banget lah pokoknya, jadi OKB katanya tuh, jadi orang kaya baru. Sampai akun pajak tuh ngejer akunnya dia tuh, untuk apa? Untuk si Ghazali ini dia harus segera bayar pajak. Nah, NFT ini kan itu mirip-mirip dengan kalau sekarang tuh yang juga selain Bitcoin sama cryptocurrency tadi itu ada kayak saham forex ya, pasarnya non real lah. Dan ini saya mau kritisi, saya secara pribadi ini nggak sepakat dengan yang namanya bisnis ini. Kalau saya sih pemain bisnis yang real aja lah, yang organik dengan pendekatan strategi yang update dengan kondisi kekinian. Nah, ini ada 3 hal yang saya lihat yang ini bisa menjadi poin yang dikritisi ya tentang NFT ini. Nah, poin yang pertama ini, bisnis ini bisa naik karena memainkan isu. Nah, isunya itu apa? Ya isunya itu karena ini ada isu atau ada cerita kisah ya, ada kisah dari si Ghazali ini, dia konsisten mengupload fotonya. Iseng sih katanya. Kemudian ini kayaknya bagus deh diangkat, bagus deh kayaknya bisa dinaikin. Nah, kemudian ada momen ini, momen sekarang lagi trending apa, kemudian dinaikin lah ini si Ghazali. Sehingga ya tiba-tiba boom, dia fotonya ini banyak yang mendownload. Poin kedua yang saya kritisi ini terkait dengan NFT ini ternyata dia itu mekanisme pasarnya itu non real. Coba ya beli foto doang, download foto juga nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya ya, buat apaan juga ya, mendingan buat beli bakwan ya, mendingan buat beli cilok, kenyang jelas. Nah ini buat download foto ini jadi pasarnya ini nggak jelas nih, jadi kayak produknya ini apa nih sebenarnya manfaat yang didapatkan oleh orang yang mendownload ya. Jadi ibaratnya ya jadi kayak ada gorornya lah, kalau dalam muamalah itu istilahnya tuh goror ya, ada unsur tipu-tipu. Buat saya sih mendingan tinggalin aja deh, mendingan yang jelas-jelas aja ya, bisnisnya yang real aja deh, jangan yang ini gara-gara ngikut tren biar keren, biar update dan segala macam, malah terbuang percuma duit kita. Poin yang ketiga nih yang saya kritisi dari lagi boomingnya nih NFT non-fungible token ini adalah tentang ini bisnisnya ini penuh dengan settingan. Jadi ada yang menyeting nih. Ada man behind-nya lah, ada orang yang memang ingin menunggangi kepentingan. Demi apa? Demi ya kekayaan dia sesaat. Pastilah namanya otak bisnis yang kapitalis kan begini ya, yang menuhankan materi, yang pokoknya menghalalkan segala cara untuk dapat uang ya. Ini buat mereka mah biasa-biasa saja, buat kita sebagai seorang muslim ya buat apa juga ya. Jangan sampai kita terjebak sehingga ya uang kita itu tersedot percuma gitu ya, demi tadi untuk ngikutin tren dan kita download gitu aja gitu. Dan misalnya kita juga ingin chip in nih, ingin kita injek ya di platform itu, ternyata kita nggak tahu
ilmu segala macam, bahkan tidak tahu secara hukumnya, ya menjadi terjebak. Duitnya ya hangus gitu aja, hilang gitu aja kan sayang. Kita udah tahu kan bahwa nih NFT ini nggak baik lah buat bisnis kita, jangan ikut-ikutan gitu. Nah ini saya mau kasih tips nih buat teman-teman biar nggak mudah terjebak dengan NFT ini, non-fungible token. Ini saya berikan ada 3 tipsnya. Tips yang pertama adalah kita makin kuatkan pemahaman tentang konsep rezeki. Bahwa setiap manusia, ya setiap muslim itu, setiap orang per orang itu ada jatah rizkinya masing-masing. Tinggal gimana kita berikhtiar, bagaimana kita bisa menjalankan atau mengusahakan rezeki itu agar rezeki itu datang dengan cara-cara yang halal. Itu semua ada jatahnya. Jadi rezeki itu atau rezeki itu nggak akan tertukar, ya. Jadi kita harus makin kuatkan ya pemahaman kita tentang konsep rezeki, bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, bahwa Allah itu sudah menjatahkan rizkinya kepada setiap hambanya. Poin yang kedua nih, buat teman-teman agar tidak mudah terjebak dengan tren NFT ini, non-fungible token ini, teman-teman harus belajar muamalah yang benar. Ya, karena Imam Malik itu bilang ya suka nggak suka kalau kita nggak belajar muamalah ya itu bisa makan riba. Dan bahkan ya menurut juga hadis Rasulullah gitu ya, kalau kita ini ya tidak mengindahkan namanya akad, jadi nggak jelas nih akadnya seperti apa, nggak jelas nih muamalahnya seperti apa, ibaratnya ya kita nikah ini nggak jelas. Kalau nggak jelas kan ya ibaratnya mah seumur hidup kita akan berzina. Nggak mau dong kita dicap kita berzina seumur hidup, ya kan? Kemudian karena nggak sah tadi, kemudian kita melanggar akad itu seumur hidup, maka rezekinya kan jadi, dan uang yang masuk itu jadi nggak berkah buat kita, nggak mau kan? Nah maka kita harus belajar muamalah yang benar. Nah teman-teman di poin yang ketiga, nih teman-teman agar terus terjaga ya keimanannya, juga tidak mudah terjebak dengan tren-tren yang seperti NFT lah, NFT lah, dan segala macamnya yang sejenisnya. Nah teman-teman harus terus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah teman-teman kita yang soleh, sahabat-sahabat kita yang soleh itu akan menjaga dan ikut mengingatkan kita agar tidak tergelincir, agar tidak terperosok ya dalam satu aktivitas muamalah yang itu melanggar hukum-hukum syariat. Dan ya fungsi teman-teman yang soleh itu seperti itu. Kita berada dalam lingkungan soleh, maka orang-orang tersebut akan ikut mensolehkan kita. Nah teman-teman, mudah-mudahan itu teman-teman dengan 3 tips yang tadi bisa terjaga dari tren yang sekarang sedang terjadi, yaitu bisnis NFT ya, platform NFT non-fungible token ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk terus like, subscribe dan juga share ya channel ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya.